Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan karena kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini walaupun masih dalam rumah kita masing-masing, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Setiap kita pasti mempunyai persoalan dalam kehidupan kita masing-masing, namun kita bisa melewatinya. Itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan setiap persoalan yang sedang kita alami ataupun nanti akan kita alami, yakinlah bahwa kita bisa menghadapinya dengan baik, karena Tuhan beserta dengan kita. Jika Roh Allah sudah bekerja, apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yakin dan percaya, jika Roh Allah sudah bekerja, tak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Kita pasti bisa melewati segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Seperti dalam pujian yang akan kita nyanyikan saat ini, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati. Roh Kudus hadir di sini. Perkara ajaib
untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau sertai malam hari kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kiranya kami bisa memberikan persembahan yang terbaik melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat kami yang ada pada saat ini dan mengikuti ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius, dan kita akan dipersiapkan dengan suatu pujian bersama-Mu Bapa. Kami persilakan untuk Pendeta Julius menyampaikan firman Tuhan, dan persiapkanlah hati kita melalui doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda?
bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah online ataupun mesbah keluarga yang kembali dihadirkan dalam rumah Anda masing-masing. Namun sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, malah kita berdoa dan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam sudah Tuhan memberkati kami dengan istirahat, dan kini saatnya bagi kami untuk kembali menghadap hadirat Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya hikmat senantiasa menaungi kami, dan juga bijaksana selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih ketika firman Tuhan ini disampaikan, biarlah kiranya dapat menguatkan kami, dan Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mencerna setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan dan kami siap diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memulai untuk membaca firman, juga menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini, masihkah Anda ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, atau mungkin Anda sering mendengar tentang satu perumpamaan tentang barang dan pemiliknya, atau barang dan pemakainya? Apakah itu? Barang bisa apapun, bisa benda apapun. Misalkan kita ambil satu contoh, pisau. Pisau di tangan kita sebagai pemilik, atau kita sebagai pemakai pisau, apakah kegunaan pisau itu? Kalau pisau itu di tangan saya, paling banter, paling hanya untuk mengiris brambang, mengiris bawang, atau untuk memotong yang lain, misalkan memotong tali dan sebagainya. Pisau di tangan Anda bisa menjadi apa? Tetapi pisau di tangan seorang koki yang profesional bisa berfungsi dan bermanfaat sangat banyak. Ada yang memakai pisau untuk membuat sebuah karya seni pahatan. Mungkin itu dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Pisau di tangan seorang koki yang profesional bisa menolong mereka untuk membuat masakan yang sangat lezat. Tetapi pisau juga bisa menjadi sangat berbahaya dan menjadi alat yang sangat berbahaya dan membahayakan jiwa dan nyawa seseorang jika ada di tangan seorang yang jahat. Bola sepak. Mungkin bola sepak di tangan saya ya hanya sekedar untuk bola main-main, mungkin bersama anak-anak saya atau bersama orang-orang terdekat saya. Tetapi bola sepak di tangan seorang pemain sepak bola profesional, contoh misalkan seperti Cristiano Ronaldo, maka bisa menjadikan Cristiano Ronaldo menjadi orang yang hebat. Bola itu bisa menjadikan dia terkenal. Bola bisa menjadikan sebuah tim menjadi sangat hebat ketika di tangan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, apa maksudnya? Kita ibarat sebuah benda yang jika tidak di tangan pribadi yang tepat, maka akan tidak menjadi apa-apa. Maka menjadi barang yang tidak banyak berfungsi. Ya paling mengono-ngono tok. Mungkin hanya itu saja. Tetapi ketika kita ada di tangan yang tepat, yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat hebat. Kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Kita akan menjadi pribadi yang sangat istimewa ketika ada di tangan yang tepat. Pun juga ketika dalam berbagai macam pencobaan, berbagai macam permasalahan, ketika kita ada di tangan yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Allah kita, maka kita akan menjadi pribadi yang hebat, yang kuat, yang sangat memiliki potensi-potensi yang bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ketika di tangan yang tepat. Saya mau memberikan judul pada pagi hari ini, bahwa bersama Yesus, bersama Allah, bersama Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara yang besar sekalipun. Bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Nah, nats pagi ini terambil dalam kitab Mazmur nomor 108
ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan, silakan panjenengan juga membaca dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur 108 ayat yang ke-7. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasya punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota berkubu? Siapakah yang menuntut aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini tentang bukti bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tepat untuk kita menyerahkan diri, sehingga kita pun bisa melakukan perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita. Apa saja itu? Mari kita kembali ke dalam ayat ini. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan bagian yang A, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Bukti perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang menguatkan bahwa kita tidak salah memilih pribadi di mana kita meletakkan hidup kita kepadanya, yaitu adalah Tuhan meluputkan kita dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang membenci kita. Sebab apa? Sebab Tuhan mencintai kita. Engkau meluputkan orang-orang yang kau cintai, begitu kata firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah akan meluputkan kita dari berbagai macam siasat yang buruk, dari orang-orang yang mungkin memusuhi kita, dari orang-orang yang membenci kita. Satu catatan yang pasti, bahwa Tuhan tidak membuat kita jauh atau dijauhi oleh orang-orang yang jahat. Orang membenci kita diizinkannya, orang berbuat jahat kepada kita diizinkannya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan meluputkan kita daripada mereka. Dengan mengikut Tuhan, dengan meletakkan hidup kita kepada Tuhan, tidak lantas membuat kita menjadi dicintai, dikasih semua orang. Tidak. Tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetap ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi satu hal yang pasti, di sana dikatakan Tuhan meluputkan kita, karena Tuhan mencintai kita. Berbicara tentang kebencian, bersyukurlah jika Anda masih dibenci. Jangan hanya bersyukur ketika kita dikasihi. Mengapa demikian? Menurut saya, baik dikasihi maupun dibenci, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan dikasihi oleh orang lain, maka kita ada di hati mereka. Tapi ketika kita dibenci oleh orang lain, maka kita akan tetap di pikiran mereka. Mereka yang membenci kita, makan pun tidak enak karena memikirkan kita. Mereka yang membenci kita, tidur pun tidak nyenyak karena mereka membenci kita, memikirkan bagaimana kita supaya jatuh menurut mereka. Jadi maupun dikasihi ataupun dibenci, bersyukurlah. Karena ketika dikasihi, Anda ada di hati mereka, dan ketika Anda dibenci, Anda ada di pikiran mereka. Jadi baik dikasihi maupun dicintai, kita ada, sama-sama ada di dalam hidup mereka. Maka apa yang kita takutkan selama kita ada di pihak Tuhan? Maka percayalah,
Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam siasat jahat selama kita dilihat Tuhan benar di hadapannya. Lalu bukti apa lagi? Lalu kelanjutannya ayat yang ke-7. Selamatkanlah dengan tanganmu dan jawablah aku. Firman Tuhan katakan, selamatkanlah aku dan jawablah aku. Perbuatan besar Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan menyelamatkan dan menjawab seruan doa kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menjawab seruan doa kita? Kalau saya, ya. Hanya masalahnya, seperti yang sering saya katakan, bahwa jawaban doa Tuhan itu tidak selalu iya. Ingat, ada 3 jawaban Tuhan. Tunggu dulu, yang artinya kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengatakan ya atau tidak. Lalu ya, siapa yang tidak suka jawaban iya? Yang artinya Tuhan menjawab seperti apa yang kita minta, baik waktu, baik bentuk, atau apapun itu, tepat sesuai seperti apa yang kita harapkan. Lalu jangan lupa masih ada jawaban tidak, yang artinya Tuhan tidak menyetujui apa yang kita minta, tetapi Tuhan akan menggantikan sesuai dengan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak selamanya jawaban doa itu ya seperti yang kita ingini. Artinya ketika Tuhan menjawab tidak pun, jawaban doa kita sudah terjadi. Jadi jangan seolah-olah berpikir bahwa ketika jawaban doa itu tidak seperti yang kita bayangkan, kita inginkan, berarti Tuhan tidak menjawab doa. Salah. Tuhan, aku pengen uang yang banyak, tetapi Tuhan hanya kasih yang sedikit. Oh, berarti doaku tidak terjawab. Itu salah. Tuhan sudah menjawab, namun menurut takaran kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ingin sembuh, tetapi malah tidak sembuh-sembuh. Oh, berarti Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu salah. Karena Tuhan menunggu, meminta kita untuk menunggu, bersabar, tunggu dulu. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya ingin kita bersabar dan menunggu sampai kehendaknya yang terjadi. Bukti besar apa lagi yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Kalau Anda membaca kembali dalam ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13, disimpulkan oleh ayat yang ke-13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Berikanlah pertolongan kami terhadap lawan. Tuhan menolong kita dan menjadi penolong yang setia terhadap musuh-musuh kita. Siapapun itu, orang-orang yang memusuhi kita. Ini berarti bukan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, kita lantas tidak ada yang memusuhi, kita lantas tidak ada masalah. Bukan. Tuhan mengizinkan musuh itu ada, Tuhan mengizinkan masalah itu ada, tetapi Tuhan siap menjadi penolong kita ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi jangan salah paham bahwa kalau mengikut Tuhan berarti tidak ada yang memusuhi. Salah. Bahwa mengikut Tuhan berarti tidak ada masalah. Salah. Mengikut Tuhan tetap ada masalah, mengikut Tuhan tetap ada pencobaan, mengikut Tuhan tetap ada lawan, musuh yang siap menjatuhkan kita. Tetapi yang pasti ketika mengikut Tuhan, siapapun dan berapa banyak pun musuh kita, bersama Yesus kita aman. Amin. Bersama Yesus kita aman. Lalu ayat yang ke-14 menjadi tema kita pada firman Tuhan ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan-lawan kita. Hanya bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebab Tuhan yang menginjak lawan-lawan kita. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti jawaban doa selalu iya menurut keinginan kita. Bukan berarti tidak ada yang memusuhi kita. Tuhan selalu mengizinkan itu ada. Pergumulan hidup seberat apapun itu, jawaban doa yang tidak kunjung-kunjung datang, selalu terjadi dalam kehidupan kita. Yaitulah hidup. Tapi di situ kita paham bahwa hanya bersama Tuhan
kita menjadi kuat. Di situasi yang seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan kita menjadi kuat. Sebab hanya bersama Tuhan kita menjadi hebat. Sebab bersama Tuhan dan hanya bersama Tuhan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam setiap persoalan dan peristiwa apapun itu. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu ada dan tiba di saat yang tepat. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan hanya karena yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan inginkan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab bisa jadi Tuhan sedang bekerja. Sebab bisa jadi Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Jangan sampai kita pergi saat tangan itu sudah mulai sampai di dalam hidup kita, saat pertolongan itu sudah mendekati hidup kita, supaya engkau tidak lantas kecewa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan ini? Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa merasakan sakit. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa kekecewaan. Dan mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa musuh yang siap menjatuhkan kita. Semua itu Tuhan izinkan terjadi dan akan terus terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, bersama Tuhan kita sanggup melewati segala persoalan-persoalan yang besar sekalipun. Apapun itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala peristiwa, dan dalam setiap pergumulan kita. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan tiba di saat yang tepat menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berdoa dan tetap bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biar kiranya menguatkan setiap kami dan meyakinkan kepada kami semua bahwa tidak ada tempat lain selain di hadirat Tuhan kami dapat meletakkan seluruh kehidupan kami, totalitas hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang Engkau cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius, kiranya dapat menguatkan hati kita. Dan kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian. Bersamamu Bapa bisa melakukan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita sekalian yang mendengarkan. Saatnya kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita, dan akan diiringi dengan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama
Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang telah panjenengan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pendeta Julius untuk pimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan panjenengan semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang jenengan berikan. Kiranya Tuhan memberkati panjenengan berlipat kali ganda dan memberkati apa yang sudah kita berikan pada pagi hari ini, supaya apa yang kita pergumulkan melalui gereja ini dan pelayanannya dapat tercukupkan dan dicukupkan oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita akan berdoa mengakhiri setiap ibadah dan juga memberikan, menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, kami sanggup melewati hingga sampai hari ini. Seberat apapun yang sudah kami lewati dalam hidup ini, semua tentu tidak akan mungkin dapat kami lewati jika bukan karena Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua. Dan jika Tuhan sudah menyertai kami, baik kemarin maupun sampai hari ini, maka kami pun percaya bahwa untuk besok dan sampai selamanya, Tuhan yang sama dengan kuasa-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang akan menyertai kami sekalian, mulai esok dan sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini, mesbah keluarga ini sungguh memberkati setiap jemaat-Mu, baik mereka yang tergabung di dalam keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Cabang Kembang Arum, maupun siapa saja yang melihat video ini, melihat rekaman ibadah ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka kerjakan di keluarga dan di rumah tangga mereka masing-masing. Dan apapun yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia, namun memuliakan nama Tuhan dan memberikan pujian yang harum kepada Tuhan. Namun sekiranya jika ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, selama kami beribadah, selama kami bersekutu, selama kami menyembah Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan, dan selama kami bersekutu belajar kebenaran firman Tuhan, jika ada tidak berkenan dalam perkataan kami, dalam pikiran dan perbuatan kami, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang akan mengampuni pribadi kami lepas pribadi. Kami percaya bahwa pengampunan yang daripada Tuhanlah yang membuat hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami pun juga tak lupa menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskannya sehingga layak untuk kembali Tuhan pakai melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya melalui gereja-Mu di Kembang Arum ini, menjadi berkat baik bagi jemaat, bagi pelayanan di tempat ini, maupun bagi orang-orang di sekitar gereja ini. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan gereja-Mu ini, dalam setiap pelayanan, dalam setiap hal-hal yang dibutuhkan untuk menjangkau jiwa, menjangkau setiap jemaat. Engkau Tuhan yang mencukupkan dan memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu, mereka sudah dengan sukacita memberikan persembahan dan persepuluhan itu. Berkati berlipat kali ganda, berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, berkati dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Karena hamba-Mu percaya hanya di dalam Tuhan saja mereka boleh mendapatkan kecukupan di dalam hidupnya. Mereka dapat pertolongan yang sejati oleh karena mereka mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka sekalian. Berkati setiap usaha dan pekerjaannya, berkati dalam setiap perjuangan hidupnya, berkati dalam setiap kebutuhan rumah tangganya. Engkau yang mencukupkan senantiasa. Dan juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, terlebih di masa pandemi ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan, sudah cukup banyak saudara-saudara kami yang terdampak, yang terserang virus corona ini. Kami tidak mau lagi itu terjadi di tengah-tengah keluarga kami ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Jika Tuhan berkenan, tolong hentikan pandemi ini Tuhan. Tolong angkat dari muka bumi yang Kau ciptakan, yang Kau cintai ini. Namun sekiranya itu Tuhan maksudkan untuk memperingatkan kami menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk dapat introspeksi diri. Tuhan mampukan kami untuk mengkoreksi diri kami
mengkoreksi setiap kesalahan-kesalahan kami, dan memperbaikinya di kemudian hari. Kiranya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat kembali menjadi lebih baik, sehingga apa yang kami lakukan nanti semakin hari semakin memuliakan Tuhan senantiasa. Juga tak lupa mau berdoa supaya Tuhan membentengi setiap saudara-saudara kami, terlebih ketika mereka masih harus bekerja dan mencari nafkah keluarga, bertemu dengan banyak orang, bahkan harus merelakan diri berkerumun karena pekerjaannya. Oh Tuhan, Engkau yang tolong melindungi mereka. Engkau Tuhan yang tolong melingkupi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun terjaga dan terbebas dari pandemi ini. Dan juga tak lupa mau berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Bila cinta kasih Tuhan melingkupi kehidupan keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu sekalian, penuh dengan cinta kasih Tuhan, saling menolong, saling menopang, dan saling melengkapi, saling bertanggung jawab menurut perannya masing-masing. Suami menjadi suami yang takut akan Tuhan dan semakin bijak, bertanggung jawab, dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anak. Istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, istri yang mengasihi suaminya, istri yang senantiasa menjadi penolong yang setia. Anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang dapat menjaga kehormatan keluarga dan rumah tangganya, anak yang dapat memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, memiliki pergaulan yang baik, memiliki teman-teman yang sehat, teman-teman yang mengasihi Tuhan, sehingga ada pertumbuhan iman di dalam hidup anak kami masing-masing. Berkati juga pendidikan mereka Tuhan, terlebih ketika harus mereka bersekolah secara daring atau online. Tentu tidak seperti waktu dulu, ada banyak keterbatasan sehingga membuat pendidikan ini terasa, atau yang kami rasakan menjadi kurang sempurna, kurang lengkap. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan generasi ini menjadi generasi yang buruk. Tuhan tetap mengangkat generasi anak-anak kami menjadi generasi yang hebat, menjadi generasi yang cerdas, menjadi generasi penerus bangsa dan penerus iman yang tangguh, yang kuat, yang dapat melewati segala tantangan di masa depannya. Ayo berdoa untuk para orang tua, juga menjadi orang tua yang bijak, bertanggung jawab, dan menjadi teladan. Terlebih mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan fisik mereka, iman mereka, mental mereka, supaya mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari semakin menjadi teladan, semakin hari semakin bijak dalam menghadapi segala sesuatunya. Tuhan sertai dalam setiap pergumulannya, dalam fisiknya, apapun yang sedang dikerjakan oleh orang tua kami, terlebih mereka yang sudah lanjut usia. Juga tak lupa kami berdoa untuk gereja-Mu ini, supaya kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan mempersatukan dengan cinta kasih Tuhan antara jemaat, antar panitia, baik perancang maupun panitia khusus, antara gembala dengan jemaatnya. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami semua. Dan juga hamba mau berdoa untuk siapapun yang saat ini sedang merasakan sakit, baik sakit fisik maupun sakit hatinya, apapun yang menjadi penyebabnya, apapun yang dirasakannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu yang kudus yang akan mengangkat segala sakit penyakit mereka, yang akan memberikan penghiburan di dalam sakit hati mereka, dan memberikan kedamaian yang sejati, sehingga mereka pun dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka, dan mengasihi siapapun yang ada di sekitar mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu sekalian, mereka yang undur daripada Tuhan, atau sengaja mengundurkan diri daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka dengan cinta kasih Tuhan, sehingga mereka kembali ke hadirat Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan, kembali menyembah Tuhan dalam persekutuan-persekutuan yang walaupun saat ini masih di rumah masing-masing, namun ada hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, di rumah tangga mereka. Engkau kembalikan mereka
ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kami melayani Tuhan, khususnya melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Bila apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas seizin Tuhan. Dan Tuhan kuatkan, mampukan kami untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah semua berkenan di hadirat Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik di dalam hidup kami ini. Karena memang inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami. Maka pakailah kami menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dan diberkatilah engkau, baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam segala pergumulan hidupmu dan dalam setiap doa-doamu di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dalam segala upaya dan usahamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam setiap langkah hidupmu. Dan diberkatilah engkau beserta orang-orang yang ada di sekitarmu. Diberkatilah engkau di tempat di mana engkau tinggal. Diberkatilah engkau di tempat di mana engkau bekerja. Dan diberkatilah engkau dalam segala hal dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau beserta anak cucumu kelak. Dan diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu, baik setelah ini maupun esok dan selamanya. Dan diberkatilah engkau bersama Bapa di surga. Dan terimalah berkat kasih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Kiranya Anda tetap dalam perlindungan Tuhan. Anda tetap dalam semangat yang menggebu-gebu. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan pernah tinggalkan doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.